Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita yang katanya ya, Mbak, saya ini masih pemula, tapi saya bingung mau bekerja ke Singapura atau ke Hong Kong. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus ya. Nah, teman-teman, di sini karena saya sendiri ya sudah berpengalaman lama di Singapura dan saya juga ex Taiwan, Mbak ya. Jadi di sini saya bisa sharing ataupun ngasih yang namanya semangat ataupun wawasan ya kepada teman-teman semuanya, bahwasanya untuk yang masih pemula. Oke, jadi di sini pemula saja ya, kalau yang ex mah sudah lihai ya. Yang masih pemula ya, kalau menurut saya pribadi, Mbak, lebih baik kalian mencari dulu yang namanya pengalaman kerja. Nggak usah jauh-jauh, ke Singapura dulu aja, Mbak. Karena apa? Di Singapura misalkan nih kalian nggak betah, nggak kerasan, kalian kepengen pulang tuh deket, oke. Terus yang kedua, di Singapura nih cuacanya enak, nggak ada musim dingin, sama halnya yang ada di Indonesia, oke. Yang ketiga, seumpama nih ya, kalian nanti misalkan nih di sini kan nggak betah ya kayak gitu, mau pulang ke Indonesia juga deket ya kan. Oke, so di sini misalkan kalian mau belajar bahasa di Singapura ini, misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian kan bisa ngomong bahasa Indonesia. Di sini ada orang ataupun ada majikan Melayu, kalian bisa memilih majikan Melayu ya. Meskipun kalian nggak bisa bahasa Inggris secara 100% kayak gitu ya, kalian nggak apa-apa kok punya majikan Cina ya. Karena apa? Di sini teman-teman, saya sendiri waktu pertama kali datang ke Singapura ya, saya itu nggak bisa yang namanya bahasa Inggris tuh kosong alias nol ya. Tapi saya majikannya orang Chinese. Pertama kali saya masuk ke Singapura tuh majikan saya itu orang Chinese, teman-teman ya. Dan di situ bahasa Inggris saya benar-benar yang namanya nggak bisa. Tapi alhamdulillah karena ada anak kecil ya. Maksud saya di sini anaknya sang majikan itu masih kecil banget saat itu, setahun lebih sih umurnya ya. Itu kan cerewet-cerewetnya ya, masih ngajak ngomong terus kayak gitu. Dan waktu itu saya diajak ngomong tuh nggak paham, benar-benar yang namanya nggak paham ya. Terus dia itu ngadu ke ibunya, kakak ini kalau diajak ngomong selalu bilang yes, kalau nggak yes no, kalau nggak no yes. Sampai ngadu segitunya ya, sama akunnya juga ngomong, sama bapaknya juga ngomong seperti itu. Tapi orang tuanya dan akungnya itu memang ngasih tahu ke anaknya, ngomongnya seperti ini kakak pertama kali datang ke Singapura, jadi bahasa Inggrisnya belum mengerti, belum bisa kayak gitu kan. Akhirnya sang anak ini lama-lama ya, pelan-pelan kayak gitu memahami. Dan dari situ teman-teman ya, alhamdulillah banget saya mendapatkan majikan yang baik. Karena apa? Dari kekurangan saya yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, itu majikan masih mau mempekerjakan saya kayak gitu loh. Jadi dari situ tuh alhamdulillah banget, saya tuh bersyukur ya Allah, meskipun bahasa Inggris saya itu benar-benar yang namanya bisa dibilang kosong ataupun zero ya. Ya Allah, alhamdulillah majikan masih mau menerima saya kayak gitu. Karena apa? Pembantu dia yang lama itu di situ sudah 5 tahun dan mau pulang ke Indonesia, ngambil lagi pembantu baru dari Indonesia. Kayak gitu loh ceritanya. Jadi pembantu lama ini ya, sebenarnya saya sih minta tolong sama mbaknya ini, Mbak tolong dong ajarin saya ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Tapi mbaknya ini nggak mau berbagi ilmu sama saya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, orang yang namanya kalau nggak mau berbagi kita nggak bisa memaksakan ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya akhirnya mendengarkan omongan dari anak kecil tadi. Saya kan punya 2 momongan, yang kecil tuh 1 tahun lebih, yang abangnya itu umurnya 5 tahun lebih. Jadi
dua-duanya ini kan setiap hari ngomong terus, saya dengar terus ya, terus saya ngomong sendiri di depan kaca kayak gitu, latihan ya. Tapi akhirnya alhamdulillahnya kok saya pelan-pelan bisa ngomong kayak gitu loh ya. Dari situ alhamdulillah. Terus dari keluarga majikan kan besar banget ya, karena di sini memang keluarga majikan yang pertama ini keluarga besar. Alhamdulillah dari situ akhirnya ya, pokoknya setiap hari raya itu hari raya kita ya, terus Chinese New Year, Christmas, terus ulang tahun tuh semuanya alhamdulillah teman-teman saya itu dapat ampau ya. Itu seneng banget, pokoknya seneng banget karena kan pertama kali datang ke Singapura dan menemukan majikan yang nggak pelit, itu benar-benar yang namanya suatu anugerah terindah. Yakin ya, nanti kalau kalian mendapatkan majikan seperti yang saya dapatkan waktu itu, pasti kalian bakalan merasa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kalian bakalan merasa nangis kayak, ya Allah, ternyata Allah itu maha kaya ya, mempertemukan saya dengan majikan yang baik ya. Setiap ulang tahun, coba ada nggak yang majikan itu mau membelikan cake terus dikasih ampau? Itu kan ya benar memang ada, tapi kan jarang ya. Terus kita hari raya kita, terus Chinese New Year, Christmas, itu semua dikasih ampau loh teman-teman. Kan lumayan daripada kosong, daripada nggak dapat apa-apa. Ya, benar nggak? Ya pokoknya di sini buat teman-teman semuanya, kalian jangan mengharapkan gaji yang besar ya. Karena apa? Di balik gaji yang besar itu pasti kalian bakalan mendapatkan banyak yang namanya pekerjaan, kesibukan kalian, mungkin jam istirahatnya kurang ataupun lambat, itu pasti teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih fresh ya, masih masih pemula, kalian jangan mengharap gaji yang besar ya. Kalian minta saja sama Allah dipertemukan dengan majikan yang baik ya, mendapatkan pekerjaan yang ringan, mendapatkan tempat yang nyaman ya, bisa menganggap kalian seperti keluarga sendiri meskipun di sini status kita sebagai pembantu. Tapi kalau misalkan kita itu mendapatkan majikan yang benar-benar baik, nah dari situ kita bakalan merasa nyaman loh teman-teman, yakin. Tapi kalau kita mendapatkan majikan yang sudah pelit, tambah rewel, tambah tiap hari suka komplain, begini salah, begitu salah, kalian nggak bakalan bisa betah. Yakin 100% di sini kalian bakalan keluar dari rumah majikan, mungkin pulang ke Indonesia, mungkin transfer ya. Nah kalau sudah pulang ke agent, apakah kalian tidak dikenakan potongan gaji lagi? Sudah pasti kalian akan dikenakan potongan gaji lagi. Berapa bulan Mbak? Tergantung kalian tinggal di agent tuh berapa lama. Oke, karena makan tidur di agent itu juga nggak gratis Mbak, semua bayar. Di Singapura ini nggak ada yang gratis, semuanya bayar. Oke, jadi di sini saran dari saya, kalian harus semangat dalam berdoa ya, mintalah sama Allah semoga kalian dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga kalian itu mendapatkan tempat yang nyaman, mendapatkan pekerjaan yang ringan ya. Apalah yang kalian inginkan tuh berdoa teman-teman. Ya istiqomah dalam berdoa. Ya insya Allah kalau kalian istiqomah, nanti doa kalian insya Allah akan diijabah sama Allah ya. So setelah nanti kalian terjun ke rumah majikan, misalkan nih di rumah majikan ya kalian itu nggak ngerti gimana sih ini cara kerjanya, terus gimana sih ini cara memasaknya kayak gitu. Misalkan kalian itu nggak diajarin, kalian ngomong aja, tanya saja sama majikan, ini cara masaknya bagaimana, ini cara membersihkannya bagaimana, itu harus tanya ya teman-teman. Di sini kalian jangan diam, jangan dipikir-pikir sendiri atau dikira-kira sendiri kayak gitu, jangan. Misalkan nih nanti yang majikannya itu super sibuk kayak gitu, nggak ada waktu untuk ngajarin, terus nggak ada waktu, kalian SMS atau kalian telepon ya, kan ada telepon rumah tuh, kalian telepon saja. Misalkan hari ini mau masak apa kayak gitu, hari ini mau belanja apa kayak gitu, tanya saja ke majikan. Semua jangan sampai
dikira-kira sendiri. Karena misalkan majikan kalian itu nggak bisa terima ya, ataupun mungkin nggak bisa menerima kayak gitu, kan akhirnya jadi masalah ya. Jangan sampai kita itu dianggap sama majikan, wah kamu sudah sok pinter kayak gitu. Itu perkataan seperti itu nyelekit di hati ya, bisa bikin kita sakit hati. Kalau bisa kalian apapun yang nggak ngerti di rumah majikan, kalian wajib tanya ya, daripada nanti kalian kena semprot. Oke? Dan di sini saya kasih tahu buat teman-teman semuanya nih, misalkan nih kalian nanti di rumah majikan ya, kalian merasa nggak betah atau merasa nggak nyaman, nah itu gimana Mbak caranya untuk ngomong sama majikan? Ya ngomong saja, saya nggak betah bekerja di sini, alasan yang tepat ya, alasannya harus tepat banget, jangan kalian bikin alasan yang nggak masuk akal. Oke? Karena alasan yang nggak masuk akal itu bakalan membuat sang majikan menjadi jengkel, marah, dan kalian bisa langsung dipulangkan ke Indonesia. Kan sayang banget, sudah sampai di Singapura, terus sama majikan dipulangkan ke Indonesia, dibelikan tiket. Itu ada kejadian seperti itu. Karena apa? Sang majikan sudah seneng sama kalian, sudah suka sama kalian, tapi kalian sendiri yang merasa nggak cocok dengan job yang kalian saat itu dikerjakan di rumah majikan. Itu ada kejadian seperti itu juga ada. Terus akhirnya yang terjadi fatal, justru fatal. Karena apa? Sang majikan ini karena merasa tidak terima ya, langsung beliin tiket, langsung mbaknya ini dikirim ke Indonesia. Kan sayang banget kalau sampai kita dipulangkan ke Indonesia ya. Untuk itu di sini kalian harus berpikir, jangan gampang yang namanya kalian minta transfer, jangan mudah transfer kayak gitu ya. Oke, paham? Karena yang namanya transfer itu juga membuat rekod kita itu menjadi jelek loh teman-teman. Karena apa? Misalkan kalian di Singapura tuh sudah 1 tahun ya, akan tetapi di sini dalam waktu 1 tahun kalian itu sering transfer, sering pindah majikan. Nah kayak gitu, itu justru teman-teman, dari situ sang majikan itu bakalan, ayah ini saya mau kasih gaji berapa, ini anak kok sering transfer. Nanti bakalan ditanya sama majikan baru, bakalan diinterview, kenapa ini sering transfer, masalah kamu ada di mana, kayak gitu. Terus dari situ gaji nggak bakalan bisa gede, itu nggak bakalan bisa besar. Karena apa? Kalian sering transfer teman-teman ya. Kalau bisa sih kalian harus bertahan sampai finish, kalian harus bikin rekod kalian itu menjadi bagus agar gajinya besar Mbak ya. Kita di sini bekerja itu sama sebenarnya. Sama letak kesamaan di mana Mbak? Capek. Kita capek. Capek bukan hanya capek tenaga. Kadang-kadang hati kita juga capek. Karena apa? Ya kan? Paham nggak Mbaknya? Kadang-kadang sang majikan itu juga masih rewel ya, masih merasa nggak benar dengan apa yang kita kerjakan. Tapi hal seperti itu sudah biasa Mbak, jangan dimasukkan ke hati. Nanti yang ada malah jadi penyakit hati. Oke? Jadi dibuat don't care aja, dibikin dablek aja, pokoknya yang penting gaji lancar ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Mau pekerjaan ya, misalkan pekerjaannya itu banyak, nggak apa-apa, yang penting gaji itu lancar. Jangan sampai gaji diulur-ulur atau gaji itu sampai molor berapa hari. Saya nggak suka teman-teman. Karena apa? Di sini yang namanya gaji itu hak kita ya. Apapun yang menjadi hak kita itu ya tetap hak kita ya. Siapapun nggak bisa yang namanya memegang hak kita. Nggak ada yang bisa yang namanya menyimpan hak kita. Gaji wajib diminta ya Mbak, jangan sampai dibawa sama majikan atau disimpan sama majikan berbulan-bulan. Karena apa? Ada kejadian gaji disimpan 4 bulan oleh majikan, 3 bulan oleh majikan. Saat diminta majikannya ngomong inilah, itulah, ini, itulah. Sia-sia kita bekerja capek ya, kita harus meminta hak kita. Nah, di sini saran terbaik buat kalian semuanya, misalkan yang sudah menerima gaji penuh, kalian sebaiknya ya buka rekening sendiri. Itu saya selalu mengingatkan teman-teman semuanya. Karena apa? Saya nggak akan pernah bosan untuk mengingatin
hal-hal yang baik ya. Karena apa? Saya juga di sini tuh bekerja, Mbak. Saya juga capek, sama dengan yang Mbak rasakan. Sudah capek tenaga, kadang capek juga hati, kadang pikiran juga ikut capek. Kenapa Mbak pikiran capek? Ya kita bekerja loh Mbak. Tiap hari di rumah majikan kita juga harus mikir, besok harus ngerjain apa, masak apa. Misalkan ya saat ini di rumah majikan yang baru ini kan sering party. Di sini saya juga capek Mbak, capek. Makanya saya di sini tuh sangat slow banget ya dalam membalas yang namanya DM dari mbak-mbaknya semua. Mohon maaf karena saya capek banget teman-teman. Kemarin aja waktu public holiday ya, itu di rumah saya juga ada party. Saya capek, jujur saya capek berdiri dari jam berapa ya, 11 pagi sampai malam teman-teman, sekitar mau hampir jam 10 kayak gitu baru saya izin sama majikan, saya mau istirahat Pak, saya capek. Ya silahkan. Terus kaki ini semua pada keju-keju teman-teman. Karena apa? Terlalu banyak berdiri, capeknya ya Allah. Tapi alhamdulillah masih diberi kekuatan ya. Saya pokoknya benar-benar yang namanya tetap bersyukur, karena ya di luaran sana masih ada ya nasibnya yang lebih parah lagi, itu ada kayak gitu. Jadi apapun yang saya terima saat ini saya bersyukur alhamdulillah. Pokoknya saya benar-benar yang namanya jadi orang tuh nggak pernah yang namanya munafik lah ya. Saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi di sini misalkan kita itu pinter ya, kita pandai bersyukur, insya Allah Allah itu akan memberikan kemudahan di setiap jalan kita, seperti itu. Oke, so di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Mungkin saat ini kalian masih tinggal di PT ataupun masih di rumah atau masih berpikir ya, bingung nih kepengen ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke Taiwan. Stop, jangan bingung Mbak ya. Solusinya hanya satu, buat pemula kalian cari pengalaman dulu yang dekat dulu ya, ke Singapura, jangan ke Malaysia. Kalau ke Malaysia rugi. Karena apa? Di Malaysia itu nggak ada bahasa Inggris. Kalian harus berpikir ya bahwasanya kerja di Malaysia itu sama halnya kerja di Jakarta. Lebih baik di Singapura. Karena apa? Di Singapura ya buat pemula nanti kalian bisa sambil belajar bahasa Inggris. Siapa tahu nanti pulang ke Indonesia kalian jadi guru di PT, ayo. Ya kan? Terus misalkan nih kalian yang kepengen kursus bahasa Inggris di Singapura ini juga ada ya, di Siglap, di dekat tempat tinggal saya saat ini, di Siglap. Oke. Mau kursus bikin kue-kue, mau kursus menjahit, kursus apapun ada. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga saja proses kalian dipermudahkan ya, semoga saja lancar. Pokoknya kalian dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau kalian mau tambah lagi. Oke, semoga kita bisa bertemu teman-teman, dan jangan lupa untuk add di Facebook saya Asih Ngawi ya, kita bisa berkenalan. Mungkin kalian bisa curhat sama saya tentang apa yang menjadi masalah saat ini. Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.